Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sulfa Yuda. Dan kali ini gue bakalan mau ngabuburit sama seorang laki-laki yang memang gue rasa dia orangnya suka banget jalan-jalan juga gitu kan. Jadi kayak nggak ada salahnya kita coba ulik, karena gue pernah nongkrong bareng sama dia. Katanya sih dia ada something happen with keluarganya gitu kan. Jadi kayak boleh nih kita ulik kali ya guys ya. So jadi kalau misalnya lo sayang sama keluarga lo atau lo kurang sayang sama keluarga lo, you have to watch this sampai akhir gue rasa, karena bulan puasa ini banyak banget ya hikmah yang bisa kita petik. Setuju atau enggak? Langsung aja kita langsung samperin orangnya. Let's go. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Oke guys, jadi sekarang kita sudah masuk di lokasinya. Lihat, dia sudah sampai. Halo. Aduh, buset, kita pas banget di pinggir jalan ya jadinya ya. Waduh. Gimana kabar? Baik ya. Bang, taruh Oke. di belakang ya. Iya, di belakang aja. Gimana nih, Bro? Kabar lu, Bro? Aman, baik bang. Baik ya, alhamdulillah. Kita pakai seat belt tuh biar safety ya. Ih, Masya Allah, lu tanpa gua suruh loh, jadi langsung inget sendiri loh. Hebat sekali. Aduh. Biasa. BTW Biasa. ini kan lagi bulan puasa nih. Lu habitnya ngapain kalau misalnya bulan puasa, Bro, sama keluarga? Kalau gua sama keluarga paling buka bareng-bareng sih, kadang sama keluarga, kadang sama bunda gua doang sih bang. Sama bunda lebih seringnya ya, daripada sama ayah lo ya? Ayah gua kayak balik habis maghrib kalau nggak habis sisa. Oh, oke. Oh ya, anyway guys, ini gue lagi sama Bro. Sebenarnya nama asli lu tuh Raihan Adimas. Adimas Prayoga. Iya. Yo, gila, gue kepo IG lu, gue jadi hafal dong. Jarang ya ada yang tahu nama belakang gua. Iya Jarang, juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih perlu tahu juga kalau misalnya ternyata Raihan ini atau Bro ini tuh ternyata main YouTube channel juga. Ada di link deskripsi, lo bisa langsung mampir aja ya. Boleh. Dan sebelum kita lanjut, sesuai dengan judul thumbnailnya, kita bakalan ngulik kira-kira kayak gimana sih kehidupan anak kedua, satu-satunya laki-laki dari 3 bersaudara, dua-duanya cewek dan lo doang yang cowok ya. Benar. Nah, kita bakalan ulik kehidupannya kayak gimana, so don't forget to like, comment, dan subscribe. Oke guys, balik lagi bersama gue sama Brods Yoms. Brods, gue kepo sih, maksud gue kayak gimana sih perasaan lo ketika seorang adik lo yang cewek, ya kan adik lo cewek kan ya? Adik gua cewek. Lu masih inget gak momentum itu pada saat adik lo lahir? Gua samar-samar ya kayaknya. Kayaknya gue masih TK deh, apa SD ya, gue lupa. TK. Iya TK kayaknya, TK. Oh, lu TK, adik lu lahir. Kayak apa ya, awal-awal tuh gue ngerasa kayak adalah cemburu sosial dikit lah. Oh, langsung TK udah ngerasain kayak gitu ya berarti Gue ya? udah mulai ngerasain, kadang gue balik TK tuh. Biasanya kan pas nyokap gue masih hamil, nyokap gue masih sempetin kayak ngejemput gue di sekolah. Oke, ya. Terus Kadang-kadang emang suka telat sih. Gue nggak tahu kenapa ya. Gara-gara suka telatnya pas udah adik gue udah mulai lahir. Ngerti tuh pas gue udah mau di SD deh. Jadi emang kan ada kakak gue juga, ada gue, ada adik gue. Kan adik gue masih kecil lah ibaratnya. Jadi dia lebih di inilah, apa namanya? Dimanja. Lebih agak dimanja. Tapi sebenarnya bunda gue tuh care sama semua sih menurut gue. Oh, lu manggilnya bunda. Gue manggilnya bunda. Bunda ayah atau bunda papa? Ayah bunda. Ayah bunda. Cuman adik gue doang nih beda bang. Apa Sendiri, tuh? bang. Masa dia manggil ayah mama? Aneh bang. Sumpah pas masih kecil tuh dia manggilnya sama kayak gue sama kakak gue. Pas gede baru. Pas gede kayak dia sering main sama temen-temennya lah kayaknya lah. Panggil mah. Gue kan kadang suka ke bawah ya jadinya. Jadinya manggil mama juga. Mama mana?
gitu. Kok jadi mama ya? Orang gue biasanya manggil bunda. FYI, lu pernah nonton ini nggak? NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Udah, gue udah nonton. Itu kan hampir sama lah ya, mungkin bisa dibilang dari persaudaraan kan lu bertiga. Di film NKCTHI juga kan bertiga nih. Sedangkan kan kalau di film itu in case-nya adalah anak kedua perempuan. Anak kedua perempuan. Iya kan? Atau let's say lu tahu Aurora kan berarti ya? Tahu. Namanya kan Aurora. Anjing, gua inget banget lagi. Karena emang agak deep sih emang iya kan? filmnya. Emang agak kan? deep filmnya. Oh, berarti lu bisa dibilang anak laki-laki yang agak sad boy atau yang agak-agak sensitif sih emang. kalau sama keluarga. Iya, bisa dibilang gitu. Gue agak-agak sensitif. Nah, maksud gue kan gini bro, anak kedua di film itu kan dia kayak lebih ke mandirinya itu, dia nggak deket sama kedua orang tuanya, dia nggak deket sama saudara-saudaranya, baru gedenya baru ngerasain deketnya gitu kan. Nah, kalau lu pribadi di kehidupan lu gimana tuh bro? Kalau gue dari kecil sih udah emang deket sama bokap sih bang gue. Oh, deketnya sama bokap. Deket sama bokap, emang gue selalu disupport lah. Dulu tuh emang gue suka olahraga banget kan. Apa-apa emang gue disupport lah. Olahraga tuh kayak gini ya? Atletik kan, atletik gue. Beda kan sumo sama gulat ya, beda. Gede. Kalau gue lebih ke atletik, lari jadi ya. Lari. Oke, dari kenyataan. Terus habis itu sering olahraga bareng lah. Terus kayak SSB gue didukung, basket gue didukung. Apa aja lah yang gue pengen dulu tuh. Oh, difasilitasin kayak. Oke. Lebih disupport sih. Bunda gue deket ya. Dulu tuh lebih galakan bunda gue daripada bokap. Oh, waktu lu kecil lu ngerasain gitu ya? Iya. Terus sekarang malah kebalikannya? Sekarang malah kebalikannya sih. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Aneh gue juga bang. Terus. Tapi udah mulai better sih sekarang bokap gue. Gak terlalu sering marah-marah banget. Oke, berarti kan bisa dibilang lu waktu kecilnya akrab sama bokap lo, sama ayah ya kan, sosok ayah. Masih inget gak momen yang gak akan lu lupain sama ayah lo waktu kecil sampai sekarang? Dari kecil sampai sekarang ya? Yes. Sorry, bentar. Gue geser dulu dikit. Oke. Kalau dari kecil ya? Apa ya kalau kecil? Kayak gue ini deh mau naik SMA deh kalau nggak salah. Gue ada momennya tuh. Udah puber dong jatuhnya? Iya. Oh, oke. Yang bener-bener memorinya masih ada di gue lah. Gue mau deketin cewek waktu itu bang. Gue mau deketin cewek kan. Itu tuh gue lagi nunggu kayak adik gue pentas seni gitu bang. Oke. Kan banyak cewek-cewek tuh yang nari-nari tuh kan bang ya. Nah. Dancer ya berarti ya? Apa cheerleadernya? Enggak, dia kayak lebih ke tari tradisional. Oh oke, ya dancer tradisional. Oke. Kira udah gue dateng tuh kan sama bokap sama nyokap. Kakak gue lagi di Bandung lah. Sebelum gue dateng, terus kayak yang peka tuh malah bokap gue bang. Daripada gue bisa dibilang emang cowok nggak peka lah ya bang. Oke. Oh lu yang nggak peka? Gue mengakui itu sih emang. Gue mengakui itu. Gue tuh emang jarang peka. Terus akhirnya bokap gue bilang gue lagi makan siang di atas kan. Terus akhirnya ada yang ngeliatin kamu terus. Anjay. Siapa kata gue kan? Cewek lah. Ya masa cowok? Gue masih nggak percaya kan. Gue masih nggak percaya. Terus gue bilang orangnya mana, ada di belakang tuh dia di situ. Tunjukinnya pakai matanya dia kan. Set gue lihat. Oh bukan pakai ini ya yang kayak. Enggak. Bokap gue lebih ke mata ya. Mainin mata sama alis dia. Oh oke. Kira gue ngeliat kan. Terus emang ngeliatin gitu tapi langsung buang muka ceweknya kan. Malu ya. Nah kira sampai malam lah acara pentas seninya. Gue kayak dipanas-panasin mulu bang sama bokap gue. Bilangnya gimana? Masa nggak berani kenalan? Kan gue bingung ya dulu cara ya kayak gimana ya. Akhirnya bokap gue yang ngasih jurus gitu bang. Oh. Nah, si jurus gitu. Jadi gue disuruh nanya kamar mandi sama dia bang. Biar bisa masuk bareng. Nggak gitu ya. Lagi puasa, oke. Terus ke nanya kamar mandi untuk apa? Itu cuma kayak basa-basi doang bang sebenarnya. Tapi works untungnya. Oh langsung lu praktekin? Langsung gue praktekin tuh kan udah mau balik ya. Gue udah di mobil, sama bokap. Nyokap gue nggak tahu. Terus gue bilang, dompet gue ketinggalan. Gue bilang kan, dompet gue ketinggalan. Akhirnya
nyokap gue marah-marah lah anjir, suruh cabut. Bokap gue udah ketawa-ketawa kan. Padahal itu settingan dari bokap lo sama lu kan. Terus gue ketemu lah ceweknya, pas-pasan banget tuh, dia mau ke parkiran nih bang. Gue nanya kamar mandi di mana, padahal gue udah kamar mandi. Masuk. Gue nanya akhirnya, bla gue langsung minta nomor di situ bang, anehnya bang. Ancol, it works banget ya tips dari bokap lo ya. Aneh, gue aneh tuh dikasih lo bang. Langsung dikasih. Terus gak lama tuh 2 hari gue jalan sama dia. Damn. Sampai sekarang nggak? Kenal sih ya, masih kenal. Taunya dia tuh temannya mantan gue juga, mantannya teman gue juga. Oh, emang predator sejak SMP ya? Gue nggak tahu ya, tiba-tiba gue bilang kan itu mantan gue tuh. Anjir, samaan mantan kita. Gue tuh paling males satu mantan circlean gitu ya. Itu tuh bang, gue paling males anjir, paling nggak bisa gue. Kayak ibarat kata tuh aib lo bakalan mereka julitin gitu gak sih? Ada aja pasti kan. Ada aja ya. Tapi nih bro, kita back to question. Berarti kan let's say lu bisa dibilang dapet kayak love treatment dari bokap lo gitu ya. How to deket sama cewek, minta nomor cewek, kayak itu bakalan gue terapin juga deh nanti. Pura-pura nanya kamar mandi di mana gitu ya. Tapi nih bro, kalau dari nyokap lo sendiri, kita change lah. Tadi bokap, sekarang nyokap. Apa yang lo inget? Nyokap ya? Nyokap tuh, momen tuh gue jarang sebenarnya sama nyokap jalan-jalan kemana-mana, jarang banget. Kalau dia tuh lebih ke momennya lebih ke di rumah aja sama gue curhat ke dia kadang. Curhat ke dia, terus kayak gue ada kesalahan apa, terus bokap gue gak tau lah ibaratnya, kayak ditutup-tutupin lah sama dia. Sama nyokap lo? Sama nyokap gue. Itu doang sekarang sih. Oh sekarang? Sekarang. Dulu dikit-dikit sih ditutupin, ujung-ujungnya juga bokap gue tahu sebenarnya. Oh, jadi kayak sebuah drama antara orang tua lu gitu ya? Pura-pura nggak tahu padahal udah tahu. Pura-pura nggak tahu padahal udah tahu. Wah. Oh, tapi itu yang jadi terkesan buat lo? Menurut iya sih. Sama nyokap lo itu? Sama nyokap gue kayak apa ya sama nyokap gue ya? Baru-baru sekarang sih kayak gue ngerasa nyokap gue tuh baik banget sama gue. Contohnya? Nah itu dia yang kayak nutupin kesalahan lo. Nutupin kesalahan gue lah. Terus kayak dia tuh ibaratnya kayak mau jadi tameng gue sih bang. Gue nggak tahu kenapa ya. Iya. Dibandingkan ke adik gue, ke kakak gue, nyokap tuh kayak ngebentengin gue banget sih anjir. Menurut gue ya. Soalnya emang adik gue, kakak gue lurus-lurus aja sih emang. Lempeng-lempeng aja gitu ya. Gue doang yang belok-belok emang. Ya nggak apa-apa kan anak laki ya. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Lu kan anak laki juga turunnya dari bokap kan sebenarnya. Oh jadi lu tamengnya bilangnya bokap kayak gitu dulu juga gitu. Kan buah jatuh nggak jatuh dari pohonnya nggak jauh kan. Bisa jadi. Oke. Berarti kan itu let's say memori lu yang bakal lu ingat terus ya sama kedua orang tua lu. Kalau misalnya kita di change lagi untuk ke saudara lo sendiri, ke kakak lo mungkin teteh berarti kan? Teteh lu manggilnya apa? Kakak, teteh? Kakak. Nah, ke kakak lo gimana? Kalau kakak gue lebih sering ini sih. Apa? Curhat. Soal percintaan. Cinta ya. Cintamu, lu hidup lu ih. Hah? Enggak. Tapi nggak berhasil ya? Iya tuh dia. Kenapa ya? Sakit cok ya. Ada yang mau sama gue nih, follow IG gue aja. Siap, ntar gue masukin di @adms_. Bener. Boleh, siapa tahu ada DM, kita jadi temenan dulu aja. Semua berawal dari teman. Semua berawal dari teman. Kan katanya how to treat friends kan. Oh, how to treat friends. Iya, jangan treat like a queen. Tapi like a princess aja. Like a princess. Oke. Sabi, bukan queen tapi princess. Kan orang-orang queen. Gue mau princess aja lah. Princess aja. Nah, itu gimana sama teteh lo, sama kakak lo? Gue sering jalan bareng sih sama dia. Kemana? Spill dong tempat favorit lo sama kakak lo. Ke Bandung gue paling ke ini. Kemana? Apa sih? Gue lupa lagi. Yang di Dago. Di Dago? Tahura, Taman Hutan Raya? Enggak. Kemana? Punculut ya? Punculut pernah. Oke. Terus? Gue seringnya ke Lembang sih. Gue yang ini doang, jalan-jalan sore gue paling. Oh, JJS. Bukan GGS ya, tapi bukan. JJS. Kalau nggak di teras rumah gue sih. Teras rumah lo? Gue lebih sering di situ malam-malam sama dia. Cerita-cerita lah. Apa aja lah gue cerita sama dia anjir.
Yang paling masih lu inget cerita apa sama kakak lo, bro? Apa ya? Kayak pas lu diselingkuhin atau pas lu nyelingkuhin? Gak pernah sih. Oh, gak pernah selingkuh. Oh, serius lu? Serius, gue gak pernah selingkuh. Gila, keren loh. Terus selingkuhin pernah gue. Oh, diselingkuhin sering kali ya? Nggak sering sih, sekali doang. Oh, sekali doang. Sekali doang. Jangan sering-sering lah. Mati rasa gue ntar. Anjing, iya lagi. Nggak, tapi serius. Apa yang masih lu inget sama kakak lo pas lagi cerita apa gitu? Ada nggak ya terkesannya? Apa ya, ngomongin ini sih bang. Apa? Kayak kehidupan gue sekarang sama beberapa tahun ke belakang lah. Contohnya satu aja, boleh nggak? Yang kita pengen tahu. Apa ya, yang kayak soal kuliah gue deh. Oke, kenapa kuliah lo waktu itu? Yang kuliah gue nggak bener lah, bener-bener kayak nggak bener sama sekali. Terus gue ceritalah ke dia. Terus dia cuma bilang, lu mau jadi apa? Wah, gila, udah jauh banget. Itu pas lu kuliah? Itu pas gue udah masuk kuliah semester 2. Semester 2. Kakak lu berarti umur? Kakak gue berarti gue semester 2 umur berapa ya? 19 ya? 19, oke. 19, kakak gue 20. Kakak lu, oh lu cuma beda setahun? Cuma beda setahun. Wah gila, usia 19-20 udah mikirin sejauh itu ya? Gue gak tahu ya, mulai gue mau di umur 20 kayak dewasa tuh sepi menurut gue bang. Oke, gimana tuh? Boleh. Kayak gue nambah pemikiran gue nambah dewasa, kayak sepi aja pikiran gue bang. Kayak gue kemana-mana biasanya nongkrong yang bisa pindah sini sana sini. Sekarang tuh kayak capek anjir, kayak gitu mulu. Kayak ketemu orang itu, lu ngobrolnya itu lagi, terus kayak muter-muter di situ aja. Oke, kayak nggak ada kemajuan di hidup lo gitu ya? Kayak nggak ada kemajuan aja hidup gue. Nongkrong boleh gue sesekali mah. Iya, betul. Tapi gue nggak pengen kayak pindah ke circle ini lagi, pindah circle ini. Kalau gue udah nyaman di satu circle, sebenarnya gue pengen satu circle. Itu doang yang masih gue cari. Soalnya emang banyak omongan sih bang, itu doang. Gue tuh orangnya kan kadang gue gampang dihasut sebenarnya anjir. Aneh banget hidup gue emang. Kayak ada yang ngomong kayak gini, gue kepikiran, overthinking lah jadinya sih. Kayak kepikirannya bener gak sih kayak gini. Tahu banyak buat omongan. Kayak circle gue jangan, apa ya bilangnya? Apa? Jangan sama circle yang ini lah. Tapi nggak dikasih tahu circle yang mana bang. Pokoknya jangan sama dia gitu istilahnya ya. Tapi nggak dikasih tahu orangnya, kan gue bingung ya. Iya, salah orang itu apa? Orang itu apa gimana? Oh, oke. Tapi percaya nggak sih bro, kalau misalnya ternyata lu udah merasa seperti itu tuh malah tanda lu makin dewasa sih, bener? Percaya nggak? Gue percaya sih menurut gue. Gue udah mulai masukin fase dewasa itu sih bang. Thank you ya pak. Kayak pemikiran gue mulai apa ya? Kayak misalkan gue dulu bisa dibilang childish banget sih. Oke, wajar, masih muda. Terus? Kayak nggak mikirin kedepannya banget. Sekarang gue kayak mau misalkan gue mau ngapain ya? Misalkan gue mau apa ya, gimana ya? Gue ngasih contohnya. Misalkan gue mau ngopi nih, tapi gue beres ngampus. Oke. Nah, kan kalau lu kayak kalau lu mau besokannya ada kelas lagi, mendingan lu cabut gak sih? Iya, betul. Lu cabut buat istirahat besoknya. Misalkan besok baliknya cuma sebentar. Jadi bisa ngopi besoknya sih. Tapi kan ada aja yang kayak ngajak. Masa nggak kesini sih Han? Nggak kesini sih Han? Ya kali enggak. Akhirnya lu kehasut. Akhirnya udahlah, gue nggak enakan orangnya bang, anjir. Gue nggak enakan orangnya. Iya. Gue nggak enakan orangnya. Oke, berarti itu ada sangkut pautnya sama cerita lu sama kakak lu, gitu ya, yang ibaratnya lu mau jadi apa gedenya kayak gitu. Gue udah mulai mikirin di situ sih. Gila, sejauh itu ya sampai kakak lu peduli sama diri lo ya ternyata ya. Parah sih, dia cuek-cuek juga sebenarnya, perhatian anjir. Padahal kakak lu cewek ya? Kakak gue cewek. Biasanya kan ya kayak gitu kakak cowok, bener gak sih guys? Harus ya. Gue nggak tahu ya. Beda-beda kakak orang ya. Mungkin karena beda setahun kali ya. Mungkin karena beda setahun. Gue dulu juga sering ribut sama dia anjir. Oh iya? Sering marahan. Gimana sih ributnya antara saudara antara laki-laki sama perempuan? Ributnya tuh lebih kayak gimana? Kan kalau cowok sama cowok kan tonjok-tonjokan kayak gitu kan. Enggak, kadang gue suka ini, dia tuh kalau nongkrong ya. Terus teman-temannya bawa cowok. Bawanya gua.
kalau dia nggak ada cowok. Apa ya kata gue? Tumbal. Iya. Biar nggak dikira jomblo. Oh gitu. Kadang gue nggak dikasih tahu adanya, kadang gue nggak dikasih tahu. Kalau orang yang baru-baru kenal banget gitulah. Oke. Tapi akhir-akhirnya juga tahu gue manggil Kak kan tiba-tiba. Oh iya bener. Tadi kiranya dia sukanya berondong juga kan. Iya. Oke, kalau gitu guys, sebelum kita makin panas lagi bahas soal Raihan si Brods ini sama keluarganya, kita main games dulu kali ya, Brod ya. Boleh. Boleh ya. Lu sudah siap? Siap. Oke, kita gitu masuk ke segmen games. Boom. Oke guys, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini Brods bakalan kita kasih 3 pertanyaan. Setiap pertanyaannya akan dikasih 2 pilihan, jawab cepat dan jujur. Siap, Brods? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Brods, kalau misalnya lu dikasih pilihan nih antara untuk menghabiskan waktu sama ayah atau sama ibu, yang mana yang akan lu pilih? Sama ibu. Sama ibu, kenapa tuh? Karena gue kurang waktu sih gue dulu sama nyokap. Oh, oke. Ngapain? Maksud gue kayak lu? Kayak gue pengen jalan-jalan aja sama dia berdua. Itu yang gue pengen sih sekarang. Gue pengen ngobrol berdua sih sama dia. Apa yang bakal lu bahas sama nyokap lo? Gue pengen kayak gue pengen tahu dia ngarahin gue kemana sih bang. Dia tuh selalu ngebebasin gue sebenarnya. Oh oke. Daripada bokap, nyokap lebih ngebebasin gue. Apakah karena merasa lu itu anak laki-laki? Bisa jadi. Tapi nggak juga sih bang, anjir. Kakak gue juga dibebasin sebenarnya. Oh, berarti dia mungkin nyokap lo emang karakternya percaya sama anaknya kali ya? Iya, emang nyokap gue dasarnya juga emang dulu sering nongkrong sih bang. Oh, susah sih jadinya. Masya Allah. Ayah gue sama bunda gue sama-sama nongkrong sih. Oke. Wah gila sih. Ini baru pertanyaan pertama aja udah sedip ini ya guys ya ternyata. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jeng 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 jeng. Brods, kalau misalnya lu dikasih pilihan nih antara nongkrong sama pacar lo, lu udah pacaran berapa tahun gitu kan, misalnya 12 tahun. Oke, udah lama nih ya. Udah lama gitu kan, orang tua lu udah kenal. Tapi in the same time, secara bersamaan nyokap bokap lo ngajakin bukber dan cewek lo ngajakin bukber sama keluarganya. Yang mana yang akan lo pilih? Bukber bokap sih. Sama keluarga lo sendiri dulu bukbernya? Iya, sama keluarga gue sendiri. Kenapa tuh? Berarti lo nggak sayang dong sama keluarga cewek lo? Bukan gue nggak sayang sih sebenarnya. Oke, terus? Karena menurut gue, ya gue jarang aja bukber sama nyokap bokap. Paling di rumah kan kalau bukber kayak gitu. Iya sih, benar. Jarang sih. Gue harus ada sempetin waktu sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya gue bukber sama nyokap. Kan bisa aja gue nyusul abis gue bukber ke cewek gue lagi. Good idea, iya bener juga ya. Wah gila, tapi lu ada nggak kayak, ini kan pas banget nih lagi bahas bukber di bulan puasa sekarang juga. Ada nggak sih yang lu kangenin dari masakan nyokap lo atau masakan bokap lo gitu? Bokap lo bisa masak? Bokap gue bisa. Misalnya masakan apa yang favorit dari kedua orang tua lo ini? Kalau bokap gue dia tuh senengnya yang kuah-kuah sih bokap gue tuh. Hidup harus berkuah. Biar bisa berenang, canda. Terus? Kayak kemarin tuh dia baru masak, emang dia sering masak tekwan banget sih bang. Oh tekwan, oke. Iya enak banget dong. Kalau bokap gue. Kalau nyokap lo? Sama aja sebenarnya kuah-kuah juga. Terus? Gue kadang suka bosan kalau nyokap gue emang masaknya sayur sop lagi. Tuh bunda, jangan sayur sop lagi ya bunda. Terus gue omongin ya, dia suka marah-marah aja. Oh gitu? Katanya kamu udah dimasukin bunda, kamu aja yang masak sendiri. Gituin gue. Itu tuh kayak senjata nyokap banget gak sih bro? Ke anaknya kayak biar, supaya lu jangan ngeluh mulu gitu. Gitu. Iya gak sih? Kata gue tadi kira gue ngebosen kali ya. Jadi ujungnya gue makan juga sih. Ini waduh, oke itu baru pertanyaan kedua. Berarti lo lebih memilih menghabiskan waktu bukber bersama keluarga sendiri. Oke, pertanyaan ketiga bro. Jeng 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 jeng. Bro, lo lebih memilih untuk check in di hotel atau check in di kosan? Maksudnya yang kayak yang murah-murah gitu. Kan kalau hotel kan biasanya 300.000 ke atas kan. Nah kalau yang kayak semi-semi kosan kan 300.000 ke bawah. Nah lu lebih memilih check-in kemana nih?
Hotel sih. Kalau Hotel. disuruh milih ya, hotel. Kenapa tuh? Lebih proper aja nggak sih bang? Oh, lebih proper, lebih enak ya jadinya Iya, ya mainnya ya. Lu tiba-tiba digerebek di kosan kan nggak lucu bang. Emang lu ngapain kalau check in? Kos apa Kalau ya? check in, Khawatir maksud digerebek. gue cuman abis Netflix and chill kan gue. Oh, Netflix and chill. Oh, lu Iya. suka Netflix and chill? Hah? Sendiri. Oh, kan sendiri. gua Netflix and chillnya. Oh, lu check innya sendiri? Belum selesai ngomong. Oh, kan belum gua. selesai ngomong. Oke. Berarti bisa dibilang lu lebih suka tempat yang ibaratnya proper ya? Dibandingin yang setengah-setengah? Yang setengah, kayak apa sih yang setengah-setengah gitu, mendingan langsung kan. Oh, anaknya barbar toh. Nggak suka basa-basi berarti? Basa-basi dulu dikit. Oh, basa-basi dulu dikit. Iya, kayak bisa lah gitu. Masuk gitu. Masuk. Masuk kemana? Masuk gang maksudnya. Oh, sukanya jemput gang. Masuk gua ke rumahnya maksudnya bang. Habis dari gang kan ke rumahnya tuh langsung. Oh iya, gitu. bener. Ada untung gua ya. Oke guys, kalau gitu kita udah beres segmen gamesnya. Kali ini kita langsung lanjut lagi ke back to topic. Oke, Bro, kalau misalnya tadi udah lu ceritain apa yang lu rindukan, momen-momen sama keluarga lo, sama orang tua, sama kakak, sama adik. Tapi gue pengen nanya sih, Bro, dari lo sendiri. Lo kan anak laki-laki satu-satunya. Ada nggak sih yang membebani pikiran lo? Seperti kayak misalnya kalau anak pertama laki-laki kan, dia kadang merasa kayak dirinya itu harus tanggung jawab sepenuhnya untuk menggantikan sosok ayah nantinya. Nah, lo gimana? Ini kayak ibaratnya kepikirannya gitu ya? Iya, yang bikin lo overthinking soal keluarga lo. Gue lebih khawatirin adik gue sama kakak gue sih. Kenapa tuh? Karena gue anak laki-laki satu-satunya nggak sih bang, gue harus ngejaga itu dua. Oh. Kayak ibaratnya itu bidadarinya bokap gue. Asik. Wah gila, berat banget. Oke, terus? Itu gue harus ngejaga mereka sih. Sampai sekarang juga gue selalu mantau sih kadang. Kalau emang mau kemana-mana. Kadang kalau gue lagi bisa gue anterin. Kalau gue nggak bisa, ya gue pesenin Gojek, kalau nggak Gokar. Oke. Itu sih. Wah gila. Emang apa yang lo takutin dari sosok kakak dan adik lo? Gue takut ketemu cowok kayak gue kayaknya. Karma is real gitu ya, takutnya ya? Gue takutnya ke adik gue sih. Oke, emang kenapa? Emang lu merasa seperti apa gitu sampai lu takut adik lu punya cowok kayak lu? Kalau gue tuh apa ya? Ya nggak peka sih. Oke, nggak peka. Terus? Apalagi ya gue ya? Gue kayak ngeluarin minus gue banget deh di sini nih. Nggak gitu sih tujuannya. Oke. Lebih ke nggak peka sih jatuhnya sih. Sama kadang gue tuh mageran. Oh. Itu doang. Oke, jadi lu mengharapkan ada sosok laki-laki yang peka dan nggak mageran untuk dampingin adik lo. Iya, yang kayak cowok baik-baik lah. Oh, cowok. Tapi kadang yang cowok yang baik-baik lebih brengsek dari gue ya. Curhat banget nih. Aneh gue, sumpah. Emang lu ada pengalaman buruk sama temen lo yang merasa cowok baik-baik? Enggak, gue pun deketin cewek aja dulu kan. Terus? Kayak dia malah, gue liatnya emang cowoknya kayak baik-baik sih emang pas dia bikin SG ya. Terus gue liat si cowoknya tuh jalan sama yang lain waktu itu. Tapi gue nggak mau ngurusin hubungan orang sih dulu. Iya, benar-benar. Ya udah akhirnya. Kata gue brengsek juga nggak pernah kayak gitu anjir kalau gue udah punya cewek mah. Kecuali belum ada status. Nggak apa-apa kalau belum ada status. Ini kan udah ada status anjir, lo harus ngejaga nggak sih? Iya, bener. Wah gila, ternyata sosok Brods itu sayang itu ya kalau sama orang ya. Kalau udah sayang ya udah gitu. Iya sih, kadang gue nggak peduli sama diri gue sendiri anjir. Kalau menurut gue lebih mentingin orang yang lu sayang. Kalau gue punya pacar ya, gue bakal ngelakuin 90% sih daripada 10% buat gue. 90% untuk orang yang lu sayang, 10% untuk diri lu sendiri. Oke. Dulu malah gue 100% anjir. Ke orang yang lu sayang? Iya, tapi ceweknya kayak gitu kan. Gak bisa sih. Gak bisa 100% sih, bener sih. Iya bener, gak bisa. Harus ada beberapa persen buat diri lu sendiri. Ih, cakep. Oke. Gue makin kesini makin mikir bang aja. Habis gue deket-deketin cewek ibaratnya. Kayak kesalahan dulunya tuh. Gue evaluasi, gue revisi. Sebenarnya gue nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini lagi, nggak boleh kayak gini lagi. Tapi jadi kebeban jatuhnya, jadi kebeban.
Itu doang Iya, sebenarnya. Tapi benar kalau yang 90% 10% menurut gua. Oke, 90% 10% itu udah ideal untuk ke orang yang lu sayang. Kalau gitu. gua, Iya, kalau itu. gua. Oke, nice. Oke, bro, itu kan yang lu overthinkingin soal persaudaraan lo gitu kan. But sebelum ke dua pertanyaan terakhir gue adalah siapa kira-kira yang paling lu takutin untuk pergi duluan? Kayak let's say gini, kita bukannya mendoakan ya, bro, kayak gitu istilahnya. Tapi ya yang namanya kematian itu pasti ada. Pasti ada. Iya kan, kayak gitu. Tapi kalau seandainya ada kesempatan untuk memilih, lo lebih siap yang mana? Antara nyokap duluan atau bokap duluan? Kalau bisa sih gue duluan sih, Bang. Kalau bisa, gue nggak siap anjir. Gue nggak siap. Kalau dibilang siap gak siap, gue nggak siap. Gak tahu. Oke. Kenapa? Kalau bisa gue duluan, ya nggak apa-apa gue duluan. Oke. Itu doang. Gue nggak bisa ngelihat kakak sama adik gue ditinggal duluan sih. Kalau gue nggak apa-apa. Itu sih yang gue pikirin. Tapi kalau misalnya pilihannya hanya dua itu aja, lu bakalan milih siapa yang untuk lebih siap mana? Lebih siap mana ya yang udah ninggalin? Siap. Bokap dulu sih gue. Serius lu? Serius. Tapi kalau dibilang bokap sama gue, mendingan gue duluan. Oke. Kenapa? Gue duluan. Kenapa lo lebih siap bokap lo duluan yang dipanggil dibandingin nyokap lo? Gue udah sering sama dia. Terus gue udah tahu dia. Sebenarnya nggak bisa keduanya. Sebenarnya kalau bisa dipilih ya udah gue pilih bokap gue duluan. Betul. Soalnya sama nyokap gue lebih apa ya, anjir susah banget dijelasin ya. Nyokap tuh ibaratnya kayak anjir kayak malaikat gue nggak sih? Kayak apa-apa tuh kalau gue ibaratnya gue lagi pengen beli sesuatu ya kadang ya. Terus gue nggak ada HP gue kan suka ada kayak notif gitulah. Gue suka naruh di kalender gue, misalkan gue mau beli ini tanggal segini tuh suka ada notif kan di handphone gue. Nyokap gue ngeliat kadang pagi-pagi tuh gue ngecas di meja gue, tiba-tiba barang udah ada aja. Kayak gitu, lebih kayak gitu nyokap gue. Kalau bokap gue disuruh nyari duit sendiri ya sama dia. Iya, ngajarin lebih ke tanggung jawab ya. Mandiri ya. Jawab, bener. Itu sih nyokap gue. Gils, guys, itu ternyata perasaan anak laki-laki ya. Oke. Tapi iya sih, bener juga sih. Kayak in the same time gue juga kayak ngerasa apakah gue udah siap? Iya sih. Tapi gue penasaran deh, kalau lo gimana? Lo lebih siap yang mana antara orang tua, ya kan? Let's say kayak bokap lo duluan yang dipanggil, atau nyokap lo duluan yang dipanggil? Boleh ya, di isi kolom komentar, kita pengen tahu gitu kan. Siapa tahu kita bisa sharing untuk untuk masalah kehilangan gitu kali ya, let's say ya, Brods ya. Iya, boleh. Sharing-sharing lah kita. Yoi. Tapi nih, Brods, satu pertanyaan gue sebelum ke dua pertanyaan terakhir adalah, kalau boleh tahu nih, Brods, apa sih yang pengen lo kasih ke orang tua lo ketika lo mendapatkan gaji pertama kalinya? Gaji gue pertama kali. Nah, kayak let's say lu sekarang kan masih statusnya mahasiswa, betul kan? Nah, lulus dapat pekerjaan, amin, pasti dapat gaji dong. Pasti. Nah, gaji pertama kali lo ini bakalan lo pakai buat beli apa untuk dua orang tua lo? Oh, kasih barang nih ibaratnya. Iya, misalnya ibaratnya barang. Barang ya? Kalau barang, gue lebih ke milihin baju sih paling buat bokap nyokap gue. Oke, baju yang couple atau baju satuan yang beda motifnya, beda bahannya gitu? Gue pengen ini anjir, kayak couple rame-rame kayak buat ini lebaran. Sweet banget, iya. Jadi lu berlima kapelan. Gue seringnya kayak gitu soalnya. Oke. Berlima tuh. Udah keluar mobil samaan semua bajunya. Wah gila, ternyata dibalik sesosok Brods yang katanya nakal dikit ke cewek gitu ya, ada rasa romantic ke family ya, romance-nya ya. Wah, itu yang bakalan lo beli. Itu yang bakal gue beli. Amin, semoga tercapai ya, Bro ya. Semoga gue bisa melihat dan teman-teman yang lagi nonton juga bisa melihat lo mewujudkan itu pada saat mendapatkan gaji pertama kali. Amin. Oke, Bros, to my last question adalah yang pertama,
kalau lu boleh memilih soal kelahiran, lo lebih memilih jadi anak sulung, anak kedua, atau anak bontot? Anak kedua sih tetap. Karena udah zona nyaman lo atau gimana? Zona nyaman gue sih. Oke, kayak gimana tuh? Boleh di-spill gak? Jadi anak tengah tuh enak sih sebenarnya kalau dua cewek ya ibaratnya. Nggak enak sih kalau dua cewek. Kalau gue punya adik cowok enak sih sebenarnya. Oke. Gue bisa nyuruh dia ke warung sih. Bangsat, tetep aja ya ada jiwa-jiwa kakak yang suka nyuruh-nyuruh gitu. Gue soalnya disuruh sama kakak gue gitu mulu. Lumayan gue beli buat pembalutnya gue yang suruh beli aneh-aneh anjir. Tapi iya ya, kenapa sih ya guys, gue juga sama deh, kayak kenapa malah kita yang disuruh beli pembalut gitu itu. ya. Kenapa dia nggak sendiri? Gue tahu sih emang sakit sih perutnya pasti kan. Apa namanya, sumilangan lah anjir. Sumilangan kalau bahasa Sundanya mah ya. Gitu tuh. Gue tahu dia nggak bisa jalan, ya udahlah anjir. Walaupun ada sedikit-sedikit marah gue ya. Sedikit kesal. Siang-siang panas-panas. Oke, berarti lu tetap jadi anak kedua aja. Tetap jadi anak kedua. Oke, siap. Oke, kalau gitu last question, Brods. Gue pengen dong minta lo kayak ngasih petua-petua, pesan atau mungkin kesan untuk semua persaudaraan yang ada di muka bumi ini buat temen-temen yang lagi nonton gitu istilahnya. Kayak ada nggak sih pesan lo yang dari pengalaman lo soal persaudaraan di dalam keluarga? Persaudaraan nih? Apa ya? Lo harus deket sih sama kakak sama adik lu. Kayak lo tahu dia maunya apa, dia pengennya apa. Jangan sampai lu nggak tahu lah anjir. Nanti misalkan kayak adik gue udah SMA sih sekarang ibaratnya juga. Gue harus tahu dia dekat sama siapa. Terus temen dekatnya siapa, yang mau jadi pacar siapa. Lu harus tahu itu, lu harus dekat sama adik sama kakak lu. Gue juga ke kakak gue sama kayak gitu. Gue nanya, lu udah punya pacar lagi apa belum? Kayak gitu-gitu. Terus lu udah makan apa belum? Tetap sih gue nanya kayak gitu. Walaupun kadang juga kalau gue udah tengah malam di kamar, gue chat malam dua-duanya. Walaupun mereka nggak ada chat gue kadang. Gue aja yang ngechat. Intinya lu harus deket sih sama saudara lu sendiri. Saudara lu sendiri itu doang. Kayak jangan dibatesin. Bro, gue boleh nggak satu lagi aja nanya? Lebih ke pesan sih. Ya. Boleh nggak bro, lu kasih pesan karena gue yakin mungkin di sini ada teman-teman kita yang lagi merasa tidak baik-baik saja sama kedua orang tuanya. Kayak broken home gitu. Bisa jadi broken home atau ternyata dia masih satu atap sama orang tuanya tapi tidak akur. Itu apa sih pesan lo, bro? Untuk seorang anak ke orang tua. Gue pernah di masa itu juga ya. Nah itu dia, maksud gue ada nggak pesan dan kesan lo? Jangan sampai lu ribut lah anjir. Kayak gue waktu itu sih gue pernah hampir ribut sih. Terus jangan sampai lah, nanti lu nyesel sendiri anjir kayak gue. Tapi ujungnya juga bakal baik lagi sih. Soalnya kayak gak mungkin anjir. Kayak orang tua lu ngetelantarin lu, ngajak ribut lu kalau nggak ada sebab. Kadang kitanya mikirnya benar, sebenarnya tolol sebenarnya. Itu doang. Gue baru ngerasa diri gue agak-agak bodoh tuh sekarang sih. Kayak kepikiran masalah-masalah yang dulu. Oke. Fase dewasa sih. Fase dewasa. Oke, karena lu udah nyentil ke orang tua. Apa sih yang pengen lo sampaikan ke nyokap lo dan ke bokap lo? Anggaplah ini kayak asumsikan ini adalah penyampaian lo terakhir ke mereka. Ya amit-amit sih ya. Gitu amit-amit sih. Apa ya, gue lebih ke terima kasih aja sih. Kayak udah ngelahirin gue, udah ngejagain gue, udah nyayangin gue sampai sekarang. Kayak gue tuh nggak bisa ngebayar itu semua, walaupun gue udah kerja atau gue naikin lu haji, naikin bokap nyokap gue haji atau umroh nggak sih? Kayak nggak, menurut gue kayak nggak terbayarkan aja itu semua. Itu doang. Gue cuma bisa bilang makasih, gue udah bisa dilahirin ke dunia ini. Itu doang. Wah, kayaknya bentar lagi butuh tisu nih guys. Oke, kalau gitu bro, thank you so much for your sharing, thank you so much for your time, kayak gitu kan, thank you for coming here. Dan buat teman-teman, terima kasih juga udah nonton sampai menit ini, luar biasa sekali ceritanya bro. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua apa sih arti dari kekeluargaan, apa sih arti dari persaudaraan gitu kan. So, ya,
I hope lo sendiri khususnya ya bro, dan buat gue sendiri khususnya juga adalah kita bisa saling menjaga apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dititipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya Ramadan ya Karim. Oke, kalau gitu bro, see you next video, see you next time juga. Ya kan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman langsung aja mampir ke Instagramnya Brods di @ADMSS-nya 3_. Mantap, ADMSSS_. Dan langsung aja mampir ke YouTube channelnya Brods di link deskripsi ya kan. Dan see you next video guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.